Seorang gadis berusia 14 tahun dituduh melakukan hal yang tak terbayangkan. Hei, siapa namanya? Carly Gray? Carly Gray? Apakah dia masih punya senjata, Honor? Aku sudah mengambilnya darinya. Dia lari. Cantor Sheriff. Hei, ada apa? Tolong keluar sebentar. Hei, sini. Hei, di mana istrimu, bro? Di mana istrimu? Dia sudah meninggal di lantai di ruangan itu. Ketika remaja yang dicurigai itu tertangkap, pengadilan tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Jadi, juri akan membebaskanmu, atau kamu akan menghadapi 2 hukuman seumur hidup, atau pengadilan ini bisa menjatuhkan hukuman hingga 93 tahun. Apakah kamu mengerti itu? Ya, yang mulia. Itu sepenuhnya pilihanmu sendiri untuk melanjutkan ke persidangan. Ya, yang mulia. Bagaimana seorang siswa cerdas bisa menjadi fokus dari penyelidikan pembunuhan brutal, sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Tangan mana yang kamu lihat kami punya? Tangan mana yang kamu lihat sedang dipakai? Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Brandon, Mississippi. Di sanalah kita bertemu dengan Carly Madison Gregg. Di usia yang baru 14 tahun, Carly adalah penjahat perempuan termuda yang pernah kami tampilkan sejauh ini. Carly Gregg lahir pada 23 April 2009 dari pasangan Ashley dan Kevin Gregg. Di balik kehidupan pinggiran kota yang tampak normal, Carly sudah mengalami kehilangan yang mendalam. Pada tahun 2012, Carly menjadi seorang kakak. Adik bayi Carly, Natalie, dilaporkan didiagnosis dengan kelainan genetik langka tak lama setelah lahir. Natalie meninggal secara tragis pada bulan September 2013. Di usia baru 18 bulan, keluarga mereka semakin retak. Ibu Carly, Ashley, dan ayahnya Kevin bercerai. Kabarnya karena kecanduan narkoba dan masalah kesehatan mental yang dialami Kevin. Carly juga dikabarkan mengalami kesulitan dengan kesehatan mentalnya sendiri. Di usia muda, Carly didiagnosis menderita gangguan bipolar. Namun kondisinya dapat dikendalikan melalui terapi dan berbagai obat-obatan. Saat Carly bertambah usia, dia berprestasi di sekolah hingga dikabarkan bahkan melompati kelas 3. Namun kehidupan rumah tangga Carly kemudian berubah. Pada tahun 2020, ibunya, Ashley, menikah lagi dengan seorang pria bernama Heath Smiley. Ashley kemudian mengambil nama belakang suaminya dan menjadi Ashley Smiley. Carly tetap menggunakan nama belakang ayah kandungnya, tetapi dia dan ayah tirinya, Heath, menjadi dekat. Heath pun menjadi sosok ayah dalam hidupnya. Saat Carly memasuki masa remajanya, ibu dan ayah tirinya terus mendukung kesehatan mentalnya hingga 19 Maret 2024. Pada saat ini, Carly Gregg duduk di kelas 9. Dia bersekolah di Rankin High School di Flowood, Mississippi, sekolah yang sama tempat ibunya mengajar matematika. Pada pagi hari tanggal 19 Maret 2024, Carly dan Ashley berangkat ke sekolah. Sudah menjadi rutinitas mereka untuk pergi dan pulang sekolah bersama-sama. Hari itu, gadis berusia 14 tahun itu bertengkar dengan seorang teman di sekolah karena sebuah rahasia yang tidak ingin Carly terbongkar. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu. Carly diam-diam telah merokok ganja. Namun teman-teman Carly mulai menyadari bahwa mungkin ada masalah yang lebih serius. Karena khawatir padanya, teman Carly mengirim email anonim kepada ibunya Ashley. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang dibicarakan dalam perjalanan pulang dari sekolah hari itu. Tetapi rekaman keamanan ini memberi petunjuk tentang ketegangan yang terjadi. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, kamera keamanan merekam Ashley langsung menuju kamar Carly yang berada di sebelah kanan dapur. Hal ini tampaknya membuat Carly gugup. Dia terlihat mondar-mandir di dapur, tetapi kemudian dia mengurus anjing-anjing keluarga. Remaja itu kemudian membiarkan 2 anjing Golden Retriever keluarga keluar. Dia berdiri di luar bersama mereka selama sekitar 1 menit sebelum kembali masuk ke dalam. Rekaman keamanan rumah menunjukkan Carly berjalan ke kiri menuju kamar tidur orang tuanya. Apapun yang dia ambil dari kamar tidur orang tuanya, dia menyembunyikannya di belakang punggungnya. Apa yang terjadi selanjutnya juga terekam oleh kamera keamanan rumah, dan itu sangat mengejutkan. Dalam video itu, anjing-anjing keluarga terlihat panik. Hanya 1 orang yang keluar dari ruangan, Carly Gregg. Ashley tidak pernah muncul lagi di rekaman kamera pengawas setelah saat itu. Tapi Carly tidak menelpon 911. Sebagai gantinya, dia mengirim pesan kepada temannya bahwa ada keadaan darurat. Dan dia bahkan sempat bernyanyi beberapa bait. Temannya tiba di rumah Smiley. Tak lama kemudian, ayah tiri Carly, Heath, datang. Dalam beberapa menit, 911 dihubungi. Di mana lokasi kejadiannya, Pak? Saya terlalu keras memutarnya sampai setengah jalan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Istri saya sudah meninggal. Atau seseorang mencoba menembak saya. Putri Anda mencoba menembak Anda. Iya, dia menembak saya. Di mana dia? Berapa umur dia? 14. 14 bro, tetap ditelepon sama aku. Tenang saja, siapa namamu? Namanya Hit Smiley. Hei, siapa namanya? Carly Gregg. Carly Gregg. Apakah dia masih punya senjata, Honor? Aku sudah mengambilnya darinya. Dia lari. Para petugas Sheriff Rankin County dan petugas darurat bergegas ke rumah Smiley. Butuh sedikit waktu bagi Hit Smiley untuk membuka pintu. Tapi ketika dia membukanya, dia sangat histeris. Dari kantor sheriff. Dari kantor sheriff. Siapa dia? Keluar dari situ. Hei, sini. Hei, di mana istrimu, kawan? Di mana istrimu? Dia sudah meninggal di lantai di ruangan itu. Deputi Sheriff pertama yang tiba bergerak masuk ke dalam rumah. Carly dan temannya tidak ditemukan dimanapun. Namun yang dia temukan adalah tubuh Ashley Smiley. Dari kantor sheriff. Hello. Saya butuh Michael di sini. Hit Smiley juga tertembak. Dia menderita luka tembak di bahu, tapi dia lebih khawatir tentang istrinya Ashley dan mencari anak tirinya Carly. Hei, anakmu pakai baju apa? Hei Kiss, bisa kasih tahu aku anakmu pakai baju apa? Hei, aku butuh kamu bicara sama aku. Anakmu pakai baju apa? Dia pakai jeans dan kaos abu-abu. Rambutnya pendek, agak coklat. Jadi pakai celana jeans, kaos abu-abu, rambut pendek coklat. Dia lari ke halaman belakang. Aku coba mencarinya. Dia melompat dan mengguncang sesuatu yang bulat. Dia menembakku. Dia melompat. Hey Park, Apakah dia masih memegang pistolnya? itu ada di meja dapur. Terima kasih. 1 peluru terakhir. Ayo kita lakukan. Aku sudah membuka silindernya. Aku masuk lewat pintu belakang. Dia mencoba menembakku. Hei, aku butuh sarung tangan. Aku tahu apa yang terjadi. Hei, dia bilang kalau dia lari ke arah Magnolia Place. Kamu tertembak. Dia pucat, tapi 102. Pelurunya menembus bajunya. Dia mengenai aku tepat di situ. Magnolia Place. Itu memberinya visi tertentu. Dia melompati sisi, kembali ke arah sandangan kepala tempat tidurku. Karena mungkin dia melihat ke arah sini. Aku melihat ke belakang, kembali ke arah kolam tepat di sana. Tunggu, katakan saja, lihat, dia baik-baik saja. Dia terbaring di lantai dengan handuk. Dia. Pencarian untuk Carly semakin intensif. Para deputi khawatir dia masih membawa senjata. Hei semuanya, harap diperhatikan. Ada beberapa garis tembak di dalam rumah. Tapi yang dia bilang digunakan itu tergeletak di atas meja. Tapi itu tidak berarti dia tidak membawa yang lain. Kita tidak tahu kalau dia sudah pergi. Berapa nomor telepon istri Anda? Namanya siapa? Ashley. Smiley. Baiklah. Kamu sudah menelpon dia? Kamu sudah menelpon dia? Istrinya. Aku sudah menelpon nomornya 2 kali. Jadi sekarang aku berdiri di sana mencarinya. Hei, berapa umur Ashley? Berapa umur istrimu? 40. 40, hei. Maksudku, Aku punya informasi, tapi luka tembaknya tembus di bahu. Sekarang dia skuad batu. Ini dia. melakukan apa? Dia malah.
Ashley Smiley. Dia berusia 40 tahun. Dan yang sedang kita cari adalah Carly Madison Craig. Dia berusia 14 tahun. Oke? Mereka sudah mengalami masalah dengannya atas namanya. Karena ini adalah Steph Elliott. Oke? Tapi yang pasti, kalau kita butuh sesuatu lagi darinya, pasti ada yang salah dengannya. Saya bilang kita mungkin akan mengirim seseorang ke sana bersamanya. Hit dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan akan selamat dari lukanya. Saat lebih banyak penyelidik datang, fokusnya terbagi dua. Memproses TKP pembunuhan Ashley dan mencari petunjuk apapun yang bisa membawa mereka ke Carly. Saya benar-benar tidak mendapat banyak informasi darinya, karena dia, ya begitulah. Yang dia katakan padaku hanya dia mengambil. Dia bisa memindahkan Jack. Ya, yang terus dia katakan padaku adalah dia lari keluar pintu belakang, tapi pintu belakangnya sudah dikunci. Dia dapatkan darahnya. Ya. Apa cara termudah untuk melakukannya? Mungkin dia menguncinya dalam keadaan panik untuk mencegahmu kembali. Hei, apa dia bilang nama istrinya? Ashley. Ashley? Iya. Pacarnya. Hey Green! Ashley Smiley. Ashley Smiley. Gimana ibu? Aku hanya di kamar belakang ini. Aku melihat nama waktunya, ya. Hey Tyler, senjata yang digunakan ada di sana, di atas meja dapur. Tidak. Tidak. Hey, ada banyak kotak senjata dan barang-barang tergeletak di sana. Lemari itu penuh sesak dengan senjata. Jadi kita tahu dia mungkin masih punya akses ke senjata-senjata itu. Aku dan Dustin sudah memeriksa rumahnya. Aku memeriksa setiap lemari dan kolong tempat tidur. Kau tahu bagaimana aku dan Jeep bersembunyi di tempat itu. Tapi ayah, dia bilang dia lari keluar lewat pintu belakang. Tapi ayah mungkin saja kau tak pernah tahu. Iya. Di dalam rumah, aku berbicara kepada keluarga itu dengan sangat sopan. Aku ingin melihat di bawah tempat tidur. Aku ingin melihat di dalam lemari di balik pakaian. Mari pastikan dia tidak ada di rumah ini sebelum kita menghabiskan banyak tenaga di sini. Kamu bukan bagian dari anak di bawah umur. Pekerjaannya melonjak. Aku dan Dustin sudah memeriksa dan mengamankan rumah ini. Tapi maksudku, Apa kamu sudah memeriksa di bawah tempat tidur? kami tidak sampai sejauh itu. Kami sudah memeriksa di Carlisle. Kurang dari 5 menit kemudian, ada panggilan di radio. Mereka sudah menahan Carly. Kami akan membawa 2 unit untuk melakukan tes pada anak perempuan yang sedang dalam tahanan. Penyelidikan meminta agar dia dibawa ke lokasi kejadian. Carly ditemukan masih berjalan kaki, hampir setengah mil dari rumahnya. Oh Lily, bagus. Aku sudah dapatkan helikopter. Aku juga sudah dapatkan Borgonya. Maksudku, biarkan aku tetap bicara 7 jam sebentar saja untukku. Itu yang akan aku lakukan. Aku akan pindah ke depanmu. Aku akan memindahkan Borgo ke depanmu. Oke, benar. Baiklah, jadi yang akan kami lakukan di sini adalah kami akan mengambil sampel usap dari tanganmu, oke? Ya, itu mengerikan. Mengerikan. Nah, saya sudah menanyakan banyak pertanyaan padamu, tapi jelas kamu menembak dengan pistol, benar? Oke. Dengar. Aku perlu kamu mengangkat tanganmu seperti ini. Aku akan ambil tangan kananmu dulu, oke? Aku yakin aku harus menurunkan lampu itu. Ini berakhir. Apa ini? Jadi, GSR adalah akhir dari garis itu. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menembak? Tangan mana yang kamu gunakan untuk menembak? Aku harus mengambil itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Balikan tangan, putar tangan, gosok di bagian luar sekitar kuku-kuku jari. Kamu mau di mana? Bagaimana kamu? Ingin punya anak dari mana? Aku rasa kamu bisa taruh di kendaraanku, tapi kunci dan remote kuncinya ada di laci dashboard. Baiklah, silakan putar. Benar. Aku tidak tahu sayang, aku tidak bisa mengurungkan niatmu. Kamu baik-baik saja. Lanjutkan saja dan lakukan itu. Teman remaja yang sebelumnya berada di rumah dan kemudian melarikan diri dari sana tidak pernah dituduh terlibat dalam kejahatan tersebut. Carly Gregg didakwa dengan pembunuhan dan percobaan pembunuhan.
Dia dipindahkan ke pusat penahanan remaja Reagan County. Namun dia hanya ditahan di sana sebentar. Dia dipindahkan ke rumah tahanan dewasa di county tersebut. Didakwa sebagai orang dewasa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, serta menghilangkan barang bukti. Karena usianya, remaja tersebut ditempatkan di sel isolasi sampai persidangan. Dia ditahan dengan jaminan sebesar $1 juta. Kasus Carly menjadi berita utama di seluruh dunia. Pertanyaan yang ada di benak banyak orang hanyalah, kenapa? Pada tanggal 16 April 2024, beberapa minggu setelah penangkapan Carly, penyelidik Reagan County, Zachary Cotton, dipanggil untuk bersaksi selama sidang pendahuluan Carly. Penyelidik meninjau rekaman keamanan rumah dan detail baru mulai terungkap. Carly kemudian kembali ke dapur dan menjual tangannya di belakang tasnya untuk berada di sini. Benda jelek itu diletakkan di atas meja, lalu dia menekan tombol Ashley di atasnya sambil mengetik. Kalian semua langsung percaya, itu Kit hanya berdasarkan pesan teks yang dia terima. Jika Carly mengirim pesan ke Heath dari ponsel Ashley dan berpura-pura menjadi Ashley, apakah dia sedang memancing ayah tirinya pulang? Ini pada dasarnya menanyakan berapa lama sampai dia mendapatkan bukti. Ketika Heath menelpon, kamera dalam ruangan sudah dicopot saat Heath pulang ke rumah. Pemeriksaannya bagus. Siapa yang akan mengambil kembali itu? Carly. Heath masuk. Kamu dengar suara tembakan. Lalu kamu lihat Carly lari. Iya. Salah satu temannya. Bagaimana temannya bisa sampai ke sana? Dia diantar ke sana oleh ayahnya. Kenapa dia melakukannya? Carly memintanya untuk datang. Kita tahu itu untuk tujuan apa. Dia menunjukkan ibunya yang juga meninggal kepada temannya. Dia datang ke sini untuk melihat apakah Penyidik Cotton. Kamera dalam ruangan sudah dilepas saat Heath kembali ke rumah. Kamu membicarakan tentang kamera-kamera ini di seluruh kampus. Ada satu yang ada di garasi yang terpasang pada pembuka pintu garasi. Perangkat itu sendiri untuk seperti lampu mati dan sebagainya. Dan yang lainnya kemudian ditemukan di dalam kulkas di rumah tersebut. Apakah dia tampak menyadari keberadaan kamera-kamera itu? Oh, iya Pak, karena dia menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya sepanjang waktu. Dan itulah caranya membawa senjata api. Selama sidang pada April 2024 ini, pengacara Carly berargumen bahwa uang jaminan $1 juta seharusnya dikurangi karena dia masih remaja. Hakim memutuskan untuk mempertahankan jumlah jaminannya dengan mengatakan bahwa remaja tersebut dianggap sebagai bahaya khusus bagi orang lain. Dia tetap berada di balik jeruji di pusat penahanan dewasa Reagan County selama beberapa bulan lagi. Pada sidang tanggal 27 Agustus 2024, pihak pembela memberitahu hakim bahwa mereka ingin kasus ini disidangkan di hadapan juri. Jadi, juri akan membebaskanmu atau kamu akan menghadapi 2 hukuman seumur hidup atau pengadilan ini bisa menjatuhkan hukuman hingga 93 tahun. Apakah kamu mengerti itu? Ya, Yang Mulia. Itu adalah pilihanmu sendiri untuk melanjutkan ke persidangan. Ya, Yang Mulia. Carly tidak pernah melepaskan haknya atas persidangan yang cepat, dan karena dia ditahan di sel isolasi, para pengacara mendorong agar kasus ini diproses secepat mungkin. Sidang pembunuhan Carly Gregg akan disidangkan di hadapan juri Kabupaten Reagan pada bulan September 2024, 6 bulan setelah pembunuhan Ashley Smiley dan percobaan pembunuhan terhadap Heath Smiley. Teori dari jaksa penuntut adalah Carly Gregg membunuh ibunya untuk menyembunyikan rahasianya, lalu memancing ayah tirinya pulang dengan niat untuk membunuhnya juga. Hadirin sekalian, Anda akan mendengar kesaksian selama beberapa hari ke depan dalam kasus ini. Anda akan mendengar tentang kehidupan rahasia yang dijalani Carly. Anda akan mendengar bahwa Carly memiliki pacar rahasia. Anda akan mendengar bahwa Carly memiliki iPod rahasia, bahwa dia memiliki akun media sosial rahasia yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang melalui iPod ini ketika orang tuanya telah mengambil teleponnya. Anda akan mendengar bahwa dia diam-diam melukai pahanya sendiri dengan pisau. Anda akan mendengar bahwa dia diam-diam memiliki ponsel rahasia, ponsel yang tidak diketahui oleh ibu dan ayah tirinya yang dia gunakan. Anda akan mendengar bahwa dia diam-diam memiliki vape pen ganja, dan bahwa dia diam-diam mengisap vape pen itu dan mabuk sebelum pergi ke sekolah pada beberapa kesempatan. Hadirin sekalian, tapi itu bukan alasan kita berada di sini. Kita di sini karena apa yang dia lakukan pada tanggal 19 Maret 2024. Anda akan mendengar bahwa ketika mereka masuk ke dalam rumah, yang ada di dalam rumah hanya 2 anjing mereka, Ashley Smiley dan Carly Gregg. Segera, Carly pergi dan mengeluarkan anjing-anjing itu. Anda akan mendengar kesaksian bahwa Ashley kemudian masuk ke kamar Carly. Anda akan mendengar bahwa saat Ashley berada di kamarnya, Carly masih berada di luar.
Pada suatu saat, Ashley menemukan apa yang diyakini oleh penegak hukum sebagai 4 kotak yang berisi vape pen. Kesaksian akan menyatakan bahwa kami percaya dia membawa kotak-kotak itu dari kamar Carly ke kamarnya sendiri, lalu kembali untuk mencari di kamar Carly. Bukti akan menunjukkan bahwa hampir segera setelah Carly masuk ke dalam rumah, bahwa dia berjalan langsung ke kamar tidur orang tuanya, bahwa dia langsung menuju ke sisi tempat tidur ibunya dan mengambil sebuah Magnum 357 dari bawah kasur. Kami yakin kesaksiannya nanti akan menunjukkan bahwa kemudian dia menyembunyikan Magnum 357 itu di belakang punggungnya saat dia berjalan melewati dapur. Dia mengintipkan kepalanya. Kami yakin kesaksiannya nanti akan menunjukkan bahwa dia mengintip ke arah dapur untuk memastikan bahwa ibunya belum keluar dari kamar tidurnya. Kami yakin bukti-bukti nanti akan menunjukkan bahwa dia berjalan dengan 357 Magnum itu di belakang punggungnya, masuk ke kamar tidurnya sendiri, lalu menembakkan 3 kali tembakan ke arah ibunya hingga membunuhnya. Kami yakin kesaksiannya nanti akan menunjukkan apa yang terjadi tepat setelah dia menembak dan membunuh ibunya. Dia kemudian menyembunyikan kembali pistol itu di luar sorotan kamera, berjalan kembali ke dapur, duduk di bangku dengan pistol di belakangnya, mengambil ponsel ibunya, memasukkan kode sandi ibunya ke dalam ponsel itu. Kami yakin kesaksiannya nanti akan menyatakan bahwa kemudian dia mengirim pesan kepada ayah tirinya dan berkata sesuatu seperti, "Kapan kamu pulang, sayang?" Kesaksian akan menyatakan bahwa kemudian dia menunggu dia membalas. Aku akan sedikit lebih lama. Dia mengirimkan emoji jempol kepadanya. Pihak pembela tidak pernah menyangkal bahwa Carly adalah pelaku kejahatan ini. Sebaliknya, mereka membangun dasar untuk pembelaan dengan alasan gangguan jiwa. Ini bukan kasus siapa pelakunya. Kita tahu siapa yang bertindak pada tanggal 19 Maret hingga menyebabkan kematian Ashley Smiley dan melukai Heath Smiley. Namun ini adalah kasus tentang mengapa hal itu terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa anak luar biasa ini yang tidak pernah memiliki riwayat kekerasan, yang dicintai oleh teman-temannya, gurunya, orang tuanya, yang memiliki kehidupan rumah yang baik, yang sangat menyayangi ibunya? Mengapa dia menembak ibunya? Mengapa dia melepaskan tembakan ke arah ayah tirinya? Pihak penuntut ingin Anda percaya bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting, tapi kita tahu itu tidak benar. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah alasan kita berada di sini hari ini, dan itulah yang harus Anda lakukan di sini. Kami percaya bukti akan menunjukkan bahwa ada 3 korban pada tanggal 19 Maret. Ashley Smiley, Heath Smiley, dan Carly Smiley. Dan Carly Gregg, bahwa ketiganya adalah korban. Meskipun peristiwa pada 19 Maret itu tragis, peristiwa pada 19 Maret itu bukanlah sesuatu yang disengaja. Bukti-bukti dan kesaksian akan menunjukkan bahwa Carly Gregg sangat mencintai ibunya. Bahwa Carly Gregg dan ibunya memiliki hubungan yang penuh kasih dan sangat dekat. Ibu Carly Gregg sangat mencintainya. Bahkan, hidup ibunya berpusat pada Carly, seperti halnya kehidupan orang tua yang seringkali berpusat pada anak-anak mereka. Carly sangat ingin menyenangkan ibunya. Carly adalah murid yang luar biasa. Mendapat nilai 30 pada ACT saat dia berusia 13 tahun. Dia adalah kesayangan ibunya dan ayah tirinya. Pihak pembela membuat sulit untuk mengabaikan usia Carly selama persidangan. Pakaian yang dikenakannya menonjolkan citra seperti siswi sekolah. Tetapi citra apapun yang coba dibangun oleh pembela dipertentangkan oleh bukti-bukti yang ada. Ini adalah operator 911 Rankin County, Kevin Collins. Dia adalah saksi dari pihak penuntut. Dia bersaksi bahwa dia sedang berbicara di telepon dengan ayah tiri Carly, Heath, setelah dia ditembak. Di meja pembela, Carly tidak bisa mengendalikan emosinya saat rekaman panggilan 911 diputar untuk para juri, kena di leher. Jadi, panggil Greg kamu berikutnya. Ya. Siapa namanya? Carly Gregg. Apakah pistolnya masih ada di lututnya?
Aku mengambilnya dari dia. Ia lari. Kamu mengambilnya dari dia. Dia lari. Eva, nama istri Anda? Ashley Smiley. Ashley Smiley. Pada hari kedua persidangan, juri mendengarkan kesaksian dari seorang gadis berusia 16 tahun yang hanya diidentifikasi sebagai BW. Atas perintah hakim, kesaksian BW tidak direkam dalam bentuk audio maupun video karena usianya. Namun dengan transkrip persidangan yang kami peroleh, kami tahu persis apa yang dia sampaikan. Saksi remaja tersebut yang pada saat itu duduk di kelas 11 dilaporkan bersaksi bahwa dia telah mengenal Carly sejak kelas 9. Dia bersaksi bahwa Carly menelponnya untuk datang pada tanggal 19 Maret karena membutuhkan bantuan. Dia mengatakan Carly terdengar gelisah, tertutup dan ketakutan di telepon, tetapi tidak mengatakan alasannya. Ketika BW tiba di rumah Smiley tepat sebelum pukul 5 sore hari itu, Carly bertanya apakah dia pernah melihat mayat. BW mengatakan dia menjawab tidak. Saat itulah Carly menunjukkan tubuh ibunya, Ashley Smiley, kepada BW. Saksi tersebut dilaporkan bersaksi bahwa Carly mengaku telah menembak ibunya 3 kali dan kutipannya masih ada 3 peluru lagi yang disiapkan untuk ayah tirinya, Heath. Heath tiba di rumah tak lama setelah itu. Carly diduga bertanya kepada BW apakah dia ingin keluar saat Carly mengurus ayah tirinya. Saat BW berada di luar, BW bersaksi bahwa dia mendengar 3 tembakan. Dia kemudian bertemu kembali dengan Carly yang berkata lari sebelum melompati pagar. Setelah kesaksian BW, jaksa memanggil saksi kunci lainnya, Heath Smiley. Seberapa besar Ashley mencintai Carly? Mereka sangat saling mencintai. Segala sesuatu yang dia lakukan, semuanya direncanakan untuk Carly dan berpusat pada Carly. Ceritakan tentang hubunganmu dengan Carly sebelum 19 Maret 2024. Kami selalu akur. Kami pergi dan bermain, bercanda, main video game kecil, dan aku mengantarnya ke latihan karate. Sampai dia mulai bosan dengan itu semua. Dan dia mulai ikut latihan gitar setiap minggu. Jadi aku mengantarnya ke sana setiap minggu. Jadi kalau dilihat dari luar, Carly punya kehidupan remaja yang normal. Dia bilang ada beberapa kejadian di mana Carly mendapat masalah di sekolah. Dalam satu kejadian tertentu, dia ingat Carly membawa pisau ke sekolah. Apa akibat dari Carly membawa pisau ke sekolah? Mereka memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap hal itu. Dan mengirim Carly ke sekolah alternatif sampai, kalau tidak salah, liburan Natal. Lalu membiarkannya kembali. Jadi Carly harus menghabiskan waktu di sekolah alternatif sebagai bentuk disiplin. Ya. Fokus kesaksian Heath akhirnya beralih ke sore hari tanggal 19 Maret 2024. Ceritakan kepada kami tentang pesan berikutnya yang Anda terima dari ponsel Ashley. Pesan itu berbunyi. Kamu hampir memberitahunya, sayang. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang biasanya dikatakan Ashley kepadamu? Tidak biasanya, tapi itu juga tidak akan sepenuhnya aneh. Aku rasa dia mungkin akan mengatakannya dengan kata-kata yang sedikit berbeda, tapi aku tidak tahu. Jam berapa pesan teks itu dikirimkan kepadamu? Itu tertulis jam 4.14. Apakah kamu ingat pernah mengatakan kepada penegak hukum bahwa kamu pikir Carly yang sebenarnya mengirimkan pesan itu kepadamu, bukan Ashley? Saat itu aku memang bertanya-tanya tentang hal itu. Ya. Lalu apa balasanmu untuk pesan itu? Saya bilang, tidak, saya masih akan di sini beberapa saat lagi. Maksud saya, di tempat kerja. Dan lalu kamu tidak bisa melihatnya di sini, tapi aku rasa mungkin Carly atau siapapun yang memegang ponsel Ashley mengirimkanmu tanda jempol. Itu terdengar benar. Ya, itu tidak ada di sana. Jadi, boleh aku tanya, apa yang membuatmu berpikir begitu? Bahwa itu Carly yang mengirim pesan itu dan bukan Ashley. Aku tidak tahu, mungkin hanya karena cara penyampaiannya saja, aku juga tidak yakin. Heath bersaksi bahwa saat dia tiba di rumah, dia langsung ditodong pistol ke wajahnya. Ceritakan kepada para hadirin dengan tepat, apa yang kamu ingat tentang saat kamu pulang ke rumah pada tanggal 19 Maret 2024? Semuanya terlihat cukup normal dan saya masuk ke dalam, lalu ketika saya membuka pintu ke dapur, di sana sebuah pistol meletus tepat di wajah saya. Sebelum pintunya, entahlah, terbuka 3 atau 4 inci. Dan semuanya berjalan sangat cepat setelah itu. Semuanya terasa seperti kabur. Apa yang kamu ingat lihat, Heath? Hanya kilatan tembakan di depan wajahku, lalu terdengar gua tembakan lagi.
tapi tanganku sudah memegang senjatanya setelah tembakan pertama, dan aku memutarnya dari tangannya. Siapa yang mengarahkan senjata itu ke kamu? Itu Carly. Siapa yang menarik pelatuknya saat kamu membuka pintu? Setahuku yang pertama itu Carly, setelah itu tanganku juga ada di senjata itu. Dan aku tahu ibu jariku terluka dan semuanya. Aku sangat mungkin menekannya. Aku tahu itu yang ketiga kalinya. Apakah kamu ingat pernah bilang ke siapapun bahwa kamu begitu syok sampai-sampai kamu bahkan tidak mencoba balas menembak Carly atau melakukan apapun seperti itu? Tidak, itu langsung sangat jelas bagiku bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat aneh dengan Carly. Cara dia berteriak, raut wajahnya. Dia bergerak sangat cepat. Heath Smiley diperiksa silam oleh pengacara anak tirinya. Pihak pembela yang berargumen bahwa Carly secara hukum tidak waras saat penembakan terjadi, memfokuskan pertanyaan mereka pada kesehatan mental Carly dan ayah kandungnya, Kevin Gregg. Apa jika ada yang pernah Carly ceritakan kepada Anda tentang ayah kandungnya, Kevin Gregg, menggunakan narkoba? Semua jenis narkoba yang terpikir oleh saya, sepertinya pernah dia coba atau memang rutin dia pakai. Dan apa yang Carly ceritakan kepada Anda tentang ayah kandungnya menggunakan narkoba di hadapannya? Dia terus-menerus menggunakan narkoba di depan Carly, meniupkan asap ke wajahnya. Ternyata dia menyuruh Carly duduk dan memaksanya minum 1 botol bir penuh saat dia berusia 12 tahun. Menurutmu, apakah Carly takut pada ayahnya? Ya. Dia tidak suka harus pergi ke sana dan dia tidak seperti biasanya selama 1 atau 2 hari setelah kembali. Dan apakah Anda akan mengatakan bahwa ibu Carly takut pada ayah Carly? Ya. Setiap kali mereka membicarakannya, mereka seperti membeku ketakutan. Mereka akan membeku dan kadang-kadang terlihat gemetar jika sedang membicarakannya. Apakah kamu punya ide kenapa Carly ingin menembakmu? Tidak. Kami semua mendengar Carly berteriak saat kamu berjalan dari garasi ke dapur pada tanggal 19 Maret. Bagaimana kondisi Carly menurutmu saat kamu masuk? Seperti yang saya katakan, dia benar-benar pikiran awal saya adalah dia sangat ketakutan. Benar-benar ketakutan sampai tidak bisa berpikir. Sampai hari ini, saya masih merasa dia bahkan tidak mengenali saya. Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Saya tidak tahu apa, tapi ada sesuatu yang aneh. Dan saat kamu masuk ke dalam rumah, apakah Carly mengatakan sesuatu padamu? Tidak, hanya teriakannya saja. Ketika tiba waktunya bagi pihak pembela untuk mengajukan pembelaan mereka mengandalkan kesaksian psikiater forensik Dr. Andrew Clark. Berdasarkan evaluasi Anda, apakah ada periode waktu di mana masalah kesehatan mental Carly mulai menjadi lebih signifikan? Ya. Bisakah Anda menceritakan tentang hal itu? Jadi, mulai dari sekitar usia 9 tahun atau sekitar itu. Yang Carly laporkan adalah bahwa dia mulai merasa depresi. Bahwa halusinasi pendengaran, artinya dia mendengar suara-suara, itu terus berlanjut. Bahwa pengalaman merasa dunia tidak nyata itu juga terus berlanjut. Dan kemudian di antara usia 9 sampai 11 tahun, depresinya terus berlanjut. Dan dia kemudian mulai menyayat dirinya sendiri. Dan sejauh yang saya pahami, dia sudah menyayat dirinya sendiri selama sekitar 2 tahun. Jadi, mulai sekitar usia 12 tahun, dia secara cukup rutin membuat luka-luka dangkal di pahanya sebagai cara untuk membantu mengelola kecemasan dan tekanan batinnya. Dr. Clark membaca serangkaian catatan harian yang ditulis Carly pada minggu menjelang terjadinya kejahatan. Jadi, menulis pada tanggal 12 Maret, hari Selasa, dia menulis, "Aku pikir tadi aku mengalami episode psikotik. Seluruh kejadian itu cukup konyol. Aku benar-benar berbicara dengan salah satu suara di kepalaku. Sebenarnya, aku tidak mendengarnya sampai tadi siang, tapi hanya saat itu saja. Teman khususku, dan aku hampir saja berteriak dengan haus darah dan ganas. Syukurlah, Dusk. Konfrontasi fisik tidak terjadi, dan menurutku itu memang sebaiknya tidak mungkin terjadi.
Aku terdengar gila. Dalam kurun waktu hingga 12 Maret, Carly melaporkan bahwa suasana hatinya datar, dia seperti zombie, dia masih cukup depresi, dia masih menyayat dirinya sendiri. Dia juga melaporkan bahwa suara-suara itu semakin parah, menjadi lebih mendesak, lebih menonjol, dan dia mulai khawatir bahwa suara-suara itu menguasai dirinya. Sekarang dia memberitahuku bahwa satu-satunya hal yang dikatakan suara-suara itu kepadanya adalah hal-hal yang semacam elitis, seperti kamu lebih baik dari orang-orang itu. Itu saja yang dia katakan padaku, yang dikatakan suara-suara itu. Jadi, suasana hatinya buruk. Suara-suara itu semakin parah. Kualitas tidurnya tetap buruk, dan dia merokok ganja 2 atau 3 kali seminggu. Dia juga melaporkan bahwa dia cukup sering merasa cemas selama waktu ini. Jadi, apa yang Carly ceritakan kepadamu, jika ada, yang terjadi pada hari Minggu sebelum insiden tanggal 19 Maret yang jatuh pada hari Selasa? Jadi, Carly memberitahuku bahwa dia mulai mengonsumsi Lexapro pada tanggal 12 Maret dan dia merasa hampir seketika, sangat cepat, perubahan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Bahwa dia mengalami pasang surut yang makin ekstrim pada minggu menjelang 19 Maret itu. Dia memberitahuku bahwa suara-suara itu semakin parah, menjadi lebih mendesak, lebih memaksa, dan semakin menjadi masalah baginya. Dan kemudian dia memberitahuku bahwa pada hari Minggu itu, 17 Maret, dia telah merokok ganja pagi itu. Bahwa ibunya dan ayah tirinya pergi ke toko, dia sendirian di rumah, dia merokok ganja, dan dia mengalami episode sekitar 20 menit ketika pikirannya berpacu, pikirannya kacau. Dia benar-benar ketakutan, dan dia sempat jatuh ke lantai karena dia tidak yakin bisa mengendalikan tubuhnya. Dia bilang itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan baginya. Tidak seperti beberapa hal yang pernah dia alami sebelumnya. Dan setelah sekitar 20 menit berlalu, dia mulai kembali seperti dirinya sendiri. Carly Gregg memilih untuk tidak memberikan kesaksian dalam pembelaannya sendiri. Setelah 5 hari kesaksian, kedua belah pihak menyampaikan argumen terakhir mereka kepada juri. Hadirin sekalian, tidak diragukan lagi bahwa Carly Madison Gregg adalah orang yang membunuh ibunya, Ashley Smiley. Tidak diragukan lagi bahwa dia mencoba membunuh P. Smiley ketika dia mengarahkan pistol tepat ke kepalanya dan menembak serta mengenainya di bahu. Dan tidak diragukan lagi bahwa dialah yang menyembunyikan kamera sehingga memanipulasi barang bukti di dalam lemari es. Dan kami meminta Anda untuk kembali ke sana dan menyatakan dia bersalah atas ketiga tuduhan tersebut karena dia tidak gila pada saat kejadian ini terjadi. Dia tahu persis apa yang dia lakukan dan dia tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Saya meminta Anda untuk alasan-alasan tersebut, tolong nyatakan Carly Gregg tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa dan akhirnya meredakan badai ini untuk Carly dan keluarganya. Tidak ada yang akan memahami kasus ini dan tidak ada yang mendengarkan kasus ini seperti Anda. Memberikan penilaian terhadap orang lain adalah beban berat yang harus ditanggung. Dan saya minta maaf karena beban itu jatuh pada Anda. Tapi tolong pertimbangkan apa yang dipertaruhkan dalam kasus ini untuk anak ini dan keluarganya. Sebelum Anda terburu-buru mengambil keputusan dan memberikan putusan, lihatlah dokumen-dokumen itu, pertimbangkan kesaksiannya. Carilah dalam hati Anda apa yang Anda ketahui tentang anak ini dari gambaran yang dilukiskan oleh semua orang yang paling mengenalnya. Dan Anda katakan pada saya, apa maksudnya? Juri dikirim untuk berunding. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka kembali dengan putusan. Nona Gregg, silakan berdiri dan datang ke podium bersama dengan pengacara Anda. Putusan-putusan tampaknya sudah dalam bentuk yang benar. Putusan juri untuk dakwaan pertama. Kami, juri, menyatakan terdakwa Carly Madison Gregg bersalah atas pembunuhan tingkat 1 seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dakwaan kedua, kami, juri, menyatakan terdakwa Carly Madison Gregg bersalah atas percobaan pembunuhan seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dakwaan ketiga, kami, juri, menyatakan terdakwa Carly Madison Gregg bersalah atas memanipulasi barang bukti seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. Silakan duduk, Nona Gregg. Hadirin sekalian, sudah menjadi kebiasaan pengadilan untuk meminta konfirmasi dari para juri. Saya harus melakukannya setiap kali. Saya tidak bermaksud kasar, dan untuk setiap dakwaan, saya tidak bermaksud tidak sopan. Cara tercepat bagi saya untuk menyelesaikan ini adalah dengan langsung menunjuk Anda dan Anda menjawab dengan suara keras.
Untuk dakwaan pertama, kami para juri menyatakan terdakwa Carly Madison Gregg bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan. Dimulai dari baris pertama, Bu, apakah itu putusan Anda? Maaf, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Maaf, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Anda harus menjawab dengan suara keras, Bu. Maaf. Di belakang kanan, Pak, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Maaf, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Bu, apakah itu putusan Anda? Putusan itu sah dan bulat. Untuk dakwaan kedua, kami, juri, menyatakan terdakwa Carly Madison Gregg bersalah atas percobaan pembunuhan seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dimulai dari baris pertama, Bu. Apakah itu putusan Anda? Carly Gregg dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Gadis berusia 15 tahun itu kini menghadapi sisa hidupnya di penjara. Kurang dari 2 jam setelah putusan, Carly menghadapi pembacaan vonis. Tidak ada pernyataan dari pihak korban tentang dampak kejahatan ini, dan Carly memilih untuk tidak berbicara. Hukuman Anda akan sebagai berikut. Untuk dakwaan pertama, juri belum menetapkan vonis penjara seumur hidup. Pengadilan ini akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Anda. Untuk dakwaan kedua, Anda akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Untuk dakwaan ketiga, Anda akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Setelah Carly dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, pengacara pembela Carly mengajukan banding untuk sidang ulang dengan alasan adanya bukti baru yang muncul setelah persidangan. Permohonan tersebut mengutip wawancara berita televisi lokal yang dilakukan oleh ayah kandung Carly setelah persidangan. Pihak pembela berpendapat bahwa jika bukti tersebut dihadirkan dalam persidangan, hasilnya bisa saja berbeda. Dalam wawancara berita TV dengan stasiun lokal WLBT, Kevin Gregg dilaporkan mengatakan bahwa putrinya pernah mengalami halusinasi pendengaran saat masih kecil. Dalam berkas tersebut, pihak pembela menulis, antara lain, informasi baru ini mendukung diagnosis Dr. Clark tentang gangguan skizofrenia tak spesifik dan kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang berbeda di persidangan baru. Oleh karena itu, Carly berhak mendapatkan persidangan baru. Dalam permohonannya, pihak pembela juga mengungkapkan kekhawatiran tentang apakah Carly cukup dewasa untuk memahami tuduhan terhadapnya, membuat keputusan tentang tawaran kesepakatan pengakuan bersalah, dan berpartisipasi dalam pembelaannya sendiri. Dalam permohonan pembela, Bridget Todd menyoroti fakta bahwa seseorang yang menjadi juri di Mississippi harus berusia setidaknya 21 tahun untuk dapat bertugas, yang berarti Carly jauh lebih muda daripada para juri yang memutuskan nasibnya. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Hakim Pengadilan Sirkuit Reagan County, Dewey Arthur, menolak permohonan untuk sidang ulang. Pengacara Carly Gregg kemudian mengajukan banding baru ke Mahkamah Agung Mississippi. Sejak pengajuan tersebut, Carly telah mengganti penasihat hukumnya. Sekarang dia diwakili oleh pengacara James Murphy. Pada bulan April 2026, Pengadilan Tertinggi Mississippi setuju untuk mendengarkan banding Carly. Pada saat rekaman ini, Mahkamah Agung Mississippi dijadwalkan untuk mendengarkan argumen lisan pada tanggal 27 Mei 2026. Carly Gregg masih menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Mississippi Tengah pada unit narapidana muda. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan penjahat perempuan lainnya.